Batas PIP tinggal 1 hari lagi. Apa yang harus teman-teman lakukan? Perhatikan di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Rahman. Di video kali ini kembali saya memberikan dan mengingatkan tentang 1 hari lagi untuk PIP nominasi di bulan Mei ini. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gua Rahman tetapi belum sempat klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Baik teman-teman, langsung saja saya masuk ke pembahasannya. Jadi video ini saya buat sebagai pengingat buat teman-teman yang masuk sebagai SK nominasi agar segera melakukan aktivasi nominasi. Nah, mungkin ada beberapa respon dari teman-teman bahwasanya ini akan menjadi informasi yang berulang, tetapi teman-teman wajib memperhatikan, apalagi teman-teman yang masuk sebagai penerima PIP nominasi. Nah, bagaimana sih teman-teman tandanya yang masuk PIP nominasi? Di sini kita akan bahas sama-sama. Jadi jangan lupa dinonton sampai selesai agar teman-teman paham apakah semua peserta perlu aktivasi atau hanya teman-teman yang masuk sebagai nominasi saja. Jadi perlu diketahui tidak semua penerima nominasi atau yang tertera nominasi pada saat melakukan pengecekan wajib melakukan aktivasi, tetapi hanya orang-orang yang masuk sebagai penyaluran 2025. Jadi jangan lupa simak videonya sampai selesai karena masih ada kesempatan 1 hari untuk teman-teman melakukan aktivasi rekening. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasannya terkait 1 hari lagi batas aktivasi PIP nominasi. Jadi teman-teman yang belum melakukan aktivasi rekening wajib untuk menyimak video ini karena teman-teman masih memiliki kesempatan 1 hari untuk melakukan aktivasi rekening. Jadi jangan lupa dinonton videonya sampai selesai agar teman-teman memahami apa yang harus teman-teman lakukan agar aktivasi rekening bisa dilakukan. Tetapi sebelumnya buat teman-teman yang baru bergabung dan belum mengetahui apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima program Indonesia Pintar, ada baiknya teman-teman melakukan pengecekan apakah teman-teman terdaftar penerima atau tidak. Jadi caranya seperti apa? Teman-teman hanya perlu mengunjungi laman pip.kemendikdasmen.go.id. Berikutnya langsung fokus ke bagian cari penerima PIP. Nah, di sini teman-teman hanya perlu menyiapkan NISN, kemudian NIK, dan memasukkan hasil perhitungannya dan lanjut klik cek penerima PIP untuk mengetahui hasilnya. Apakah teman-teman termasuk penerima PIP nominasi 2025, pemberian 2025, atau relaksasi 2025. Jadi teman-teman, begitu cara melakukan pengecekan penerima PIP. Lanjut ke pembahasannya terkait 1 hari lagi kesempatan buat teman-teman untuk melakukan aktivasi rekening PIP. Jadi teman-teman, Pusat Pembiayaan Pendidikan telah mengumumkan bahwasanya aktivasi itu hanya sampai tanggal 31 Mei 2025. Tetapi karena tanggal 29, 30 tanggal merah dan hari Sabtu bukan hari kerja, sehingga teman-teman hanya memiliki kesempatan 1 hari lagi, tepatnya pada tanggal 28. Jadi tinggal 28 Mei kesempatan terakhir buat teman-teman untuk melakukan aktivasi rekening. Tetapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih teman-teman yang sudah aktivasi di bulan Mei siapa saja? Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi ini sangat perlu diperhatikan. Kenapa? Ketika teman-teman melewati batas aktivasi, maka teman-teman sudah tidak bisa melakukan aktivasi. Kemudian dana PIP yang disalurkan melalui PIP nominasi akan dikembalikan ke negara. Dan video serupa seperti ini sudah pernah saya juga buat sebelumnya untuk mengingatkan kepada teman-teman. Jadi kembali lagi tujuan video ini untuk mengingatkan teman-teman yang belum aktivasi. Nah, seperti apa siswa yang harus aktivasi? Mari kita lihat pembahasan berikut.
Jadi, siswa yang perlu melakukan aktivasi rekening adalah mereka-mereka yang tahun penyalurannya 2025. Jadi, perhatikan teman-teman ya. Jadi, ini tuh arsip di tanggal 17 Mei, bisa dilihat ya tanggalnya di atas. Pada tanggal 17 Mei 2025, ini adalah Hairun. Jadi, Hairun adalah siswa SD, kemudian masuk nominasi tahun 2025. Jadi, saya tekankan kembali yang perlu aktivasi adalah teman-teman yang masuk nominasi tahun 2025, jadi yang tahun 2024, 2023 dan tahun-tahun sebelumnya itu tidak perlu lagi melakukan aktivasi. Nah, kita lihat teman-teman ya di sini untuk Hairun itu tahun 2024 dia masuk lagi nominasi, tetapi karena tidak diaktifasi hingga tahun 2025 ini, nah ini keterangannya dana sudah dikembalikan ke negara. Jadi teman-teman, agar dananya tidak dikembalikan ke negara, teman-teman harus melakukan aktivasi rekening. Nah, saya akan perlihatkan Hairun per tanggal hari ini. Setelah saya cek kembali, ternyata di sini sudah melakukan aktivasi keterangannya teman-teman. Ini dia pengecekan per tanggal hari ini pada tanggal 27 Mei pukul 7.29.20 detik. Jadi ini update terbarunya teman-teman ya. Di sini keterangannya status rekening sudah aktivasi pada tanggal 20 Mei 2025. Jadi ini perlu diperhatikan untuk teman-teman yang masuk nominasi 2025. Waktunya sisa 1 hari karena sudah disampaikan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan bahwa batas aktivasi atau bisa diaktifasi paling lambat 31 Mei 2025. Kebetulan bulan Mei ini banyak sekali libur, sehingga teman-teman masih memiliki kesempatan 1 hari, yaitu tanggal 28 Mei 2025. Jadi jangan lupa dimanfaatkan dan dipersiapkan berkas-berkas untuk melakukan aktivasi rekening. Untuk melakukan aktivasi rekening tabungan, teman-teman hanya perlu melakukan atau menyiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah surat keterangan aktivasi rekening, kemudian yaitu identitas pengenal peserta didik dan orang tua. Jadi untuk teman-teman yang SD, SMP yang belum memiliki KTP bisa menggunakan KTP orang tua. Jadi teman-teman jangan lupa sediakan kartu keluarga dan KTP orang tua atau walinya. Kemudian untuk jenjang SMA itu tidak perlu didampingi oleh orang tua, tetapi perlu menyiapkan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga saja dan tidak perlu didampingi. Jadi itu yang berkas perlu teman-teman siapkan sebelum dibawa ke bank, karena di bank teman-teman akan melakukan pengisian formulir seperti ini. Jadi ini ya berkas yang perlu teman-teman siapkan. Nah, ini dia teman-teman beberapa siswa yang dikembalikan ke negara di tahun sebelumnya karena tidak melakukan aktivasi rekening. Jadi teman-teman, agar kejadian tahun sebelumnya tidak terulang pada tahun ini, teman-teman harus segera memperhatikan apakah teman-teman harus aktivasi atau tidak. Jadi jangan lupa seperti Haryanto kemudian Amira, dananya kembali ke negara karena tidak melakukan aktivasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Selain 2 orang siswa yang sebelumnya, ini ada lagi nih teman-teman, ada Haryanti, Yuliandi, kemudian Muhammad Ariel. Ini juga semua dikembalikan ke negara karena tidak melakukan aktivasi rekening. Jadi untuk aktivasi rekening ini perlunya perhatian dari pihak sekolah tentunya, yang harus menyampaikan kepada peserta didik. Kemudian peserta didik juga memiliki peran penting. Ketika tidak disampaikan oleh pihak sekolah, teman-teman bisa mengkonfirmasi ke pihak sekolah bahwa teman-teman terdaftar sebagai penerima PIP nominasi dan harus melakukan aktivasi rekening. Jadi seperti yang saya tekankan dari awal-awal bahwasanya aktivasi batasnya sampai tanggal 31 Mei yang telah disampaikan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan melalui sosial media resmi mereka. Jadi teman-teman segera lakukan aktivasi sebelum tanggal 31 Mei. Tetapi kesempatan di bulan Mei hanya sampai tanggal 28 karena tanggal 29, 30 itu tanggal merah dan tanggal 31 bank hari Sabtu itu tidak beroperasi. Jadi segera aktivasi sebelum dana dikembalikan ke negara. Itu dia informasi di video kali ini terkait
aktivasi rekening PIP yang tinggal 1 hari lagi. Jadi teman-teman jangan lupa pastikan rekening teman-teman tertulis seperti ini, sudah melakukan aktivasi rekening pada tanggal sekian. Jadi saya berharap informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetapi yang ada pertanyaan jangan lupa langsung tulis di kolom komentar. Namun jangan lupa subscribe dulu agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard gua Rahman. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.